Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-48 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya, berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, Kitabul Jinayat. Kitab Jinayah. Ada 10 pembahasan yang kita akan fokuskan di dalam pengantar dari Kitabul Jinayah ini. Yang pertama, definisi jinayah. Al-jinayat jamak dari jinayah. Dan jinayah itu artinya tidak pelampauan batas. Pelampauan batas terhadap jiwa, kehormatan, harta maupun badan. Pelampauan batas terhadap jiwa seperti membunuhnya, memotongnya, mencacatnya, mencacatkannya, dan semisal dengannya. Pelampauan batas terhadap kehormatan seperti menuduhnya dengan perbuatan zina atau melakukan perbuatan zina itu sendiri. Pelampauan batas terhadap harta seperti mencurinya, merampoknya. Maka ini semuanya disebut jinayah dari sisi bahasa. Dan dari sisi istilah, jinayah adalah at-ta'addi 'alal badan bima yujibu qisafan aw malan. Jinayah adalah pelampauan batas terhadap badan dari hal yang mewajibkan qisas atau mewajibkan pembayaran dengan harta. Baik. Dalam definisinya secara istilah kita hanya sebutkan pelampauan batas terhadap badan. Padahal di definisi bahasanya lebih luas. Karena pembahasan para ulama di dalam jinayah ini kaitannya pelampauan batas terhadap jiwa dan badan saja. Adapun pelampauan batas terhadap harta, terhadap kehormatan, itu akan datang nanti pembahasan khusus di Kitabul Hudud. Di pembahasan Kitab Al-Hudud. Iya. Dan umumnya al-fuqaha hanya menyebutkan di pembahasan jinayah adalah pelampauan batas terhadap badan saja. Dan di jinayah terbagi dua. Ada jinayah ala nafs, dan ada jinayah ala madunan nafs. Ada jinayah berkaitan dengan jiwa, pelampauan batas terhadap jiwa, melayangkan jiwa. Dan ada pelampauan batas terhadap badan tetapi tidak melayangkan jiwa. Kalau dia melayangkan jiwa, maka itulah pembahasan qisas, pembahasan pembunuhan yang akan disebut di sini oleh penulis. Kalau dia tidak melayangkan jiwa, maka ini ada 3 pembahasan di dalamnya. Semuanya akan diuraikan oleh penulis nanti. Jadi pelampauan batas terhadap badan yang tidak melayangkan jiwa itu terbagi 3. Ada pelampauan batas karena dia memotong dari anggota tubuh, menghilangkan jari, tangan, hidung, telinga atau yang semisal dengannya. Yang kedua, ada pelampauan batas dalam bentuk dia hilangkan kemanfaatan
Ya. Dihilangkan kemanfaatan. Misalnya kemanfaatan mencium bau, kemanfaatan mendengar suara, dan semisal dengannya. Dan yang ketiga, ada pelampuan batas dalam bentuk ia melukai. Iya. Dalam bentuk melukai. Nah, ini tiga hal. Semuanya pelampuan batas tidak melayangkan jiwa. Jadi sekali lagi pembahasan Kitabul Jinayah secara umum hanya ada dua saja. Kitabul Jinayah. Semuanya berkaitan dengan pelampuan batas terhadap badan. Tapi secara global semuanya terbagi dua. Yang pertama, pelampuan batas yang melayangkan jiwa, menghilangkan jiwa. Yang kedua, pelampuan batas yang tidak menghilangkan jiwa. Pelampuan batas yang tidak menghilangkan jiwa itu ada tiga bentuk. Ada jinayah terhadap atraf, anggota-anggota badan. Dan ada jinayah terhadap manfaat, kemanfaatan dari badan. Dan yang ketiga, ada jinayah berkaitan dengan luka. Nah, ini semuanya akan disebutkan pembahasannya nanti oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau memulai dari pembahasan membunuh. Ya, ini jinayah terhadap apa? Terhadap badan dengan bentuk apa? Melayangkan nyawa. Dimulai dengan masalah membunuh ini sebab ini jinayah yang terbesar. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal qatlu bi ghairi haqqin yanqasimu thalathata aqsam. Diterangkan bahwa membunuh tanpa hak terbagi tiga. Membunuh tanpa hak terbagi menjadi tiga bagian. Di sini yang dibahas adalah membunuh tanpa hak. Adapun membunuhnya dengan hak, maka itu tidak dipermasalahkan. Membunuhnya dengan hak. Ya. Tapi membunuh tanpa hak ini yang disebut dengan nama jinayah. Dan membunuh tanpa hak terbagi tiga. Baik. Ahaduha al-amd. Yang pertama adalah pembunuhan secara sengaja. Ya. Sebelum saya lanjutkan, bahwa Ibnu Qudamah di sini membagi pembunuhan terbagi tiga. Dan ini pembagian jumhurul ulama. Mereka membagi pembagian pembunuhan menjadi berapa? Tiga. Yang pertama ada amd, sengaja. Yang kedua syibhu amd, mirip sengaja. Dan yang ketiga al-khata, tidak sengaja. Ini tiga jenis pembunuhan tanpa hak. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Di kalangan ulama Malikiyah, mereka hanya membagi dua saja. Hanya ada pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Iya. Karena hanya itu memang yang disebut di dalam Al-Quran. Dan orang-orang Malikiyah tidak berpendapat dengan adanya pembunuhan mirip sengaja. Nah, dan di kalangan orang-orang Hanafiyah sendiri, pembunuhan sengaja itu ada beberapa, atau pembunuhan yang tidak sengaja itu ada beberapa bentuk. Sehingga mereka membagi pembunuhan menjadi 5. Sebagiannya membagi 4, sebagiannya menjadi 5. Tapi kalau dihitung ke ujung-ujungnya, nanti sama dengan pendapat jumhur, bahwa pembunuhan terbagi berapa? Terbagi 3. Baik. Kenapa terbagi 3? Karena di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan 2 bentuk pembunuhan. Yang pertama disebut tidak sengaja dulu. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidaklah pantas seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali kalau tidak sengaja.
Maka ini yang pertama, tidak sengaja. Kemudian diterangkan rincian ayat. Setelah itu di ayat setelahnya dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam sampai akhir ayat. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Hingga akhir ayat. Jadi dalam ayat ini dua ayat diterangkan pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan dengan sengaja. Adapun pembunuhan mirip sengaja, ketentuannya ada di dalam hadis. Yaitu diterangkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, "Iktatalat imra'atani min Hudain, faramat ihdahuma al-ukhra bihajar, faqatalatha wa ma fi batniha." Ada dua orang perempuan dari Hudain bertikai, maka salah seorang dari keduanya melempar batu kepada yang lainnya, maka matilah orang yang dilempar itu dan juga janin yang ada di dalam perutnya. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha gurratun abd aw walida, bahwa dia dari janinnya itu adalah budak atau walidah, budak laki-laki ataupun budak perempuan. Wa qada anna diyatal mar'a ala akilatiha, dan diahnya ditanggung oleh akilahnya. Iya. Jadi ini pendalilan tentang pembunuhan, bahwa pembunuhan terbagi tiga. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, mirip sengaja. Dan yang ketiga apa? Tidak sengaja. Jadi ini tiga hal yang akan dirinci oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau mulai menjelaskan pembunuhan secara sengaja. Kata beliau, ahaduha al-amd. Yang pertama adalah pembunuhan dengan sengaja. Iya. Ibnu Qudamah memberikan definisi apa pembunuhan secara sengaja itu. Kata beliau, wa huwa ayyaqtulahu bijurhin. Ya, di sini beliau terangkan ya definisinya sekaligus ketentuannya. Ciri-ciri atau tanda-tanda yang dengannya diukur bahwa ini pembunuhan dianggap pembunuhan apa? Pembunuhan sengaja. Kata Ibnu Qudamah, pembunuhan sengaja itu ayyaqtulahu bijurh. Dia membunuhnya dengan melukainya. Iya. Yang dengan pelukaan tersebut di dalam dugaan besarnya bahwa orang ini akan mati. Orang ini akan mati. Seperti misalnya kalau dia lukai perutnya sampai keluar isi perutnya, atau dia lukai dadanya sampai kelihatan misalnya isi dadanya. Nah, maka bentuk dari luka yang dengannya dugaan besar bahwa dia mati, ini sengaja namanya. Kemudian kata beliau, au fi'lin yaglubu 'ala dhann annahu yaqtuluhu. Atau dengan sebuah perbuatan, ya kalau tidak dilukai maka dengan perbuatan yang dugaan besar bahwa itu membunuhnya. Kadarbihi bimusaqqalin kadir. Seperti memukulnya dengan benda berat yang sangat besar. Iya. Misalnya dilempar batu besar misalnya. Dan semisal dengan itu. Au takririhi bisagirin. Atau dengan benda kecil tapi diulangi. Ya, dia pukul pakai batu misalnya. Kecil tapi dia ulangi terus. Ya. Au ilqaihi
min syahiq, atau dilempar ke jurang, au hanqihi, atau dicekik, ya, sehingga dia tidak bisa bernapas, diikat lehernya, ya, au tahriqihi, atau dibakar, au tagriqihi, atau ditenggelamkan, au sakyihi summan, atau diberi minum racun. Ini semuanya jelas ya, pembunuhan. Bentuk-bentuk pembunuhan dengan sengaja. Awi syahadati alaihi zuran bima yujibu qatlahu awil hukma alaihi bih. Atau dia mempersaksikan dengan dusta hal yang mewajibkan dia dibunuh, atau dijatuhkan padanya hukum bunuh. Iya. Jadi dia ikut mempersaksikan sengaja bahwa si fulan berbuat begini dan begini. Karena persaksiannya akhirnya si fulan tersebut dibunuh oleh pengadilan, jatuhkan hukum bunuh. Setelah jatuh hukum bunuh, si fulannya meninggal, orang yang bersaksi baru dia sadar, bertobat. Iya. Maka ini artinya dia telah sengaja membunuh orang dengan persaksiannya. Sama dianggap sebagai membunuh sengaja. Au nahwi hada, atau semisal dengan itu. Ini contoh-contohnya dan bentuk-bentuk bagaimana membunuh dengan sengaja itu. Iya. Demikian pula kalau misalnya masuk seorang mendatangi tukang sihir untuk menyihir seseorang sampai mati, maka ini bentuk dari membunuh dengan sengaja. Sama bentuknya. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wa nahwi hada, dan semisal dengan ini, qasidan, dalam keadaan dia memaksudkan. Dia memaksudkan. Iya. Aliman, dan ia mengetahui biqaulil maqtul adamiyan ma'suman, bahwa orang yang dibunuh ini adalah seorang yang maksum darahnya, fahada yukhayyarul wali fihi bainal quwat wad diyah. Maka wali di sini diberikan pilihan antara mengqisas, membunuh, atau dia mengambil diyah. Baik. Jadi ini sekarang Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau terangkan apa makna membunuh dengan sengaja itu. Jadi kalau dibunuh dengan cara dilukai atau sebuah perbuatan dilakukan pada korban, iya, hal yang dugaan besar akan menyebabkan jiwanya melayang. Dikasih contoh-contoh di sini Ibnu Qudamah, dipukul dengan batu besar, benda berat yang besar, atau dipukul dengan benda kecil tapi berulang, dilempar ke jurang, ya, dicekik, diikat, tidak bernapas, atau dibakar, ditenggelamkan, dan seterusnya dari hal yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Nah, ini semuanya dianggap membunuh dengan sengaja, tapi dengan syarat-syarat. Iya. Disyaratkan qasidan, dia memaksudkan. Sengaja dia melakukan hal itu. So, kalau dia tidak memaksudkan, dia tidak sengaja, itu masuknya nanti di pembunuhan al-khata. Ya, di pembunuhan yang apa? Tidak sengaja. Aliman, dan disyaratkan dia mengetahui. Ya. Bahwa orang yang dibunuh ini maksum, darahnya maksum. Bahwa orang yang dibunuh ini darahnya apa? Darahnya maksum. Iya. Dan yang dikatakan maksum darahnya itu ada 4 yang dikatakan maksum darahnya. Yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua kafir dhimmi.
Yang ketiga kafir muahad. Dan yang keempat kafir musta'min atau musta'man. Ini semuanya dikatakan maksum. Iya. Walaupun nanti ada ketentuan-ketentuan di dalam masalah kalau muslim membunuh kafir dan seterusnya, ini ada ketentuan tersendirinya. Hanya saja makna maksum darahnya itu yang telah kita terangkan tadi. Nah, baik. Jadi kalau pembunuhan secara sengaja ini terjadi, apa hukumnya? Iya. Diterangkan oleh Ibnu Qudamah bahwa walinya berhak untuk memilih antara qisas dan apa? Dan dia. Dia mengambil dia. Dia melakukan qawat. Qawat itu qisas ya. Buat dia. Atau melakukan dia. Ini dua pilihan yang boleh dia lakukan. Apa dalilnya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain, imma yuqtal, imma yaqtul, wa imma yufda. Siapa yang terbunuh ya dari keluarganya, maka dia berhak memilih dua hal yang terbaik. Apakah dia balik membunuh, yaitu melakukan qisas, atau dibayar fida kepadanya, dibayar dia untuknya. Iya. Jadi ini dua pilihan yang diberikan. Ya, dan dimaklumi ya bahwa kalau pihak keluarga memberi maaf dalam hal tersebut, maka boleh untuk dimaafkan. Yaitu afu. Hanya saja Ibnu Qudamah di sini ya menyebutkan dua saja antara dia dan apa? Qisas. Dan ada yang ketiga sebenarnya, kalau mereka ingin memaafkan, ya boleh untuk dimaafkan. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Ya. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, maka dia ikuti dengan hal yang ma'ruf. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wa in salaha al-qatil anil qawat bi aktsar min diyatin jaz. Nah, kalau misalnya dia melakukan suluh terhadap qatil, terhadap si pembunuh, ya, lebih daripada harga dia, maka diperbolehkan. Misalnya orang yang membunuh, ya, setelah itu keluarganya berkata, kami tidak mau menerima dia, kami ingin diqisas. Ya, maka si pembunuh melobi. Ya, dia berkata, sudah kalau tidak terima satu dia, saya beri dua dia. Nilai dua dia. Atau tiga dia, empat dia. Kalau dia melakukan hal tersebut, boleh saja. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Menurut Ibnu Qudamah di sini. Dan ini pendapat kebanyakan fuqaha. Ya, sebagian ulama seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau berpendapat bahwa tidak boleh dia membayar lebih dari satu dia. Hanya boleh satu dia saja. Iya. Tapi yang benarnya bahwa boleh lebih daripada itu. Karena memang ketentuan dia itu di tangan siapa? Dari hak walinya. Kalau terjadi suluh di atas dia, boleh saja suluh itu terjadi. Hanya saja yang keliru, ya, di dalam hal ini bergampangan di dalam masalah darah keluarganya yang terbunuh. Ya, seperti di kejadian di sebagian tempat, kadang pihak keluarga meminta dia,
Ya. Tidak meminta qisas, tapi meminta dia dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Nah ini dari hal yang kadang menguatkan pendapat Ibnu Al-Qayyim tidak boleh lebih daripada satu dia. Ya. Walaupun dari ketentuan umumnya bahwa hadis-hadis zahirnya menunjukkan bolehnya. Baik, jadi ini yang disebut membunuh dengan sengaja. Jadi dalam pembunuhan dengan sengaja ini ada 3 hak yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang membunuh melakukan dosa besar, maka dia wajib bertobat dari perbuatannya. Kemudian hak yang kedua adalah hak wali-wali orang yang dibunuh. Ya. Hak wali-wali yang dibunuh ini, itu mereka berhak untuk mengqisas atau meminta dia. Dan kalau mereka memaafkan, yaitu kembali kepada mereka. Nah, hak yang ketiga adalah hak orang yang dibunuh. Ya. Adapun orang yang dibunuh, tentunya ini akan ada tanggung jawab dengan orang yang membunuhnya pada hari kiamat. Ya, kalau di dunia dia diqisas, itu qisas kaitannya dengan taubatnya sendiri dan kaitannya dengan hak wali-wali orang yang dibunuh. Tapi kaitannya dengan orang yang dibunuh itu sendiri, dia belum terbebas. Dia masih ada perhitungan pada hari kiamat dengan orang yang dia bunuh. Maka ini 3 hak. Ya, yang harus ditunaikan pada orang yang membunuh secara sengaja. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, syibhul amd. Iya. Definisi ini pembahasan yang ke-6 ya, definisi pembunuhan mirip sengaja. Ibnu Qudamah mendefinisikan, kata beliau, wa huwa ayyata'ammad al-jinaya alaihi bima la yaqtuluhu ghaliban. Iya. Apa itu membunuh mirip sengaja? Mirip sengaja itu adalah dia sengaja berbuat jinayah terhadap orang tersebut, tetapi dengan hal yang umumnya dia tidak mati dengan hal tersebut. Misalnya dilempar pakai batu kecil. Umumnya orang dilempar pakai batu kecil tidak mati. Atau dipukul pakai cambuk. Umumnya orang dipukul pakai cambuk apa? Tidak mati. Tapi subhanallah, ya, orang ini dipukul pakai cambuk dia mati. Jelas ya? Maka ini disebut apa? Syibh amd, mirip sengaja. Mirip sengaja. Kalau mirip sengaja, apa kewajiban di dalamnya? Kata Ibnu Qudamah, fala qawada fihi. Tidak ada qawad di dalamnya, tidak ada qisas. Ya. Wadiyatu alal akilah. Dan dia hanya ditanggung oleh akilah. Ditanggung oleh siapa? Oleh akilah. Nah, akilah ini adalah keluarga dari orang yang membunuh. Iya. Jadi akilahnya menanggungnya. Keluarganya dari kabilahnya. Iya. Karena mereka dianggap satu akilah, maka mereka menanggung dia tersebut. Menanggung dia tersebut. Dan ini dari keadilan syariat kita. Orang ini tidak dibebani membayar dia. Kenapa? Karena dia tidak sengaja membunuhnya. Iya. Tidak sengaja. Maka orang tersebut ada kewajiban membayar kafarah. Seperti membunuh dengan sengaja atau membunuh tanpa sengaja. Ada kewajiban dia membayar kafarah. Hanya saja, iya, dia hanya tidak dia tanggung sendiri. Ditanggung oleh keluarganya. Ya, dia tetap ada sebab hak orang yang dibunuh, wali-walinya itu tetap ditunaikan. Tetap ditunaikan.
Baik. Jadi ini yang kedua ya, tentang syibhul amd. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tentang dua perempuan Hudail yang saya sebutkan tadi. Salah seorang dari keduanya melempar ya, perempuan yang lainnya dengan menggunakan batu. Biasanya dilempar pakai batu tidak mati. Tapi subhanallah ini dilempar pakai batu. Perempuan itu mati dan janinnya juga mati. Maka Rasulullah tetapkan dia janinnya seorang budak dan untuk dia perempuan itu sendiri ditanggung oleh Akilah, perempuan yang membunuhnya. Nah, dan ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini pembunuhan yang kedua ya, pembunuhan mirip apa? Mirip sengaja. Iya. Jadi sekali lagi tidak ada kisos di dalamnya. Yang ada cuma membayar dia, tapi itu pun dia hanya ditanggung oleh akilahnya. Ditanggung oleh akilah seseorang. Ditanggung oleh keluarganya. Nah, dikatakan akilah karena dia pelindung ya. Dan akilah seseorang itu kerabatnya yang terdekat, asabah dia. Masuk di dalamnya ayah-ayahnya, pamannya, ya, saudara-saudaranya, dan selainnya. Itu dikatakan akilah. Jadi kalau misalnya terjadi pembunuhan ini, maka akilah yang menanggungnya. Semua dari keluarganya tersebut menanggung. Iya. Dan di dalam penunaiannya, itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa diahnya ini dibayar selama 3 tahun. Ya, secara beransur. Boleh dibayar selama 3 tahun secara beransur. Dan ini diriwayatkan dari Umar, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Baik. Iya. Jadi ini perbedaannya. Jadi ini yang kedua. Sengaja dan mirip sengaja. Iya. Ya kalau kita bedakan. Yang pertama dari sisi maksud pembedaan. Kalau sengaja itu maksudnya memang dia ingin membunuh. Iya. Kalau ini maksudnya dia tidak membunuh. Dia hanya ingin memberi jinayah saja. Kalau mirip sengaja. Perbedaan yang kedua. Ya. Dia hanya kalau dia bunuh sengaja. Dia hanya ditanggung oleh si pembunuh. Ya, ditanggung oleh si pembunuh. Tapi pada syibh amd mirip sengaja itu dia hanya ditanggung oleh siapa? Akilahnya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau pembunuhan sengaja itu wajib diqisas. Wajib diqisas. Kalau pembunuhan mirip sengaja diqisas atau tidak? Jawabannya tidak diqisas. Iya. Perbedaan yang keempat, kalau pembunuhan sengaja itu dia hanya langsung cash, dia berikan cash. Iya, kalau pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan tidak sengaja, dia diberi waktu 3 tahun, secara beransur dilunasi. Iya. Dan perbedaan yang kelima dari sisi kafarah. Kalau pembunuhan sengaja tidak ada kafarah. Sebab orang yang membunuh dia tidak berpuasa 2 bulan berturut, dia tidak berpuasa, tidak membebaskan budak. Tidak diterima padanya kafarah karena ini sengaja. Menunjukkan besarnya dosa. Berbeda dengan orang yang mirip sengaja. Ya dia akan datang nanti dengan pembunuh yang tidak sengaja. Penyebutan pembayaran kafarah. Ya. Jadi ini 5 perbedaan. Antara sengaja dan apa? Tidak sengaja. Baik. Kemudian kata beliau, as-salis yang ketiga, al-khata. Pembunuhan tidak sengaja. Dan pembunuhan tidak sengaja ini disebut oleh ulama ada 2 bentuk. Ada 2 bentuk pembunuhan tidak sengaja. Iya. Kata Ibnu Qudamah, as-salis al-khata. Tidak sengaja. Wa huwa naw'an. Dan ini ada 2 bentuk. Ahaduha yang pertama
ayaf'ala ma la yuridu bihil maqtul fayufdi ila qatlihi. Iya. Yang pertama dia melakukan sesuatu apa yang sebenarnya dia tidak kehendaki untuk orang yang dibunuh itu. Tapi akhirnya menyebabkan orang tersebut mati. Ya, dia kerja misalnya di lantai 2, perbaiki rumah, jatuh palunya, kena orang di bawah, kena kepalanya, dia mati. Ya, maka ini tidak sengaja, sebab memang itu jatuhnya dia sudah tidak sengaja dan juga dia tidak meniatkan untuk apa? Ya, mengenai orang. Demikian pula dia misalnya berburu di hutan, dia menembak, ya. Ternyata dia tidak tahu ada orang, kena orang, mati orang yang ditembak. Kayak ini bentuk dari tidak sengaja. Kalau memang dia memburu di tempat yang umumnya tidak ada orang, di hutan, ya. Maka ini bentuk dari apa? Tidak sengaja. Ini contoh ya, contoh. Baik. Kata Ibnu Qudamah, "Au yatasabbabu ila qatlihi bihafri bi'rin au nahwihi." Atau menjadi sebab kepada membunuhnya, dia menggali sumur misalnya. Kemudian ya, jatuh orang di dalam sumur tersebut, mati. Maka ini dia menjadi sebab. Dia tidak maksud memang untuk membunuh orang, tapi ketika ada orang yang jatuh di sumur, maka ini artinya dia tidak sengaja membunuh. Contoh lain kata Ibnu Qudamah, wa qatlun na'im was-sabi wal majnun. Ya. Fa hukmuhu hukmu shibhul amd. Demikian pula pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidur. Ya, di sementara tidur misalnya. Ya. Kemudian dia bunuh orang di sampingnya. Dia tidur. Nah, ini kadang terjadi ya. Sebagian orang yang tidur. Nah, apalagi kalau dia pesilat. Ya. Mungkin dia baru latihan jurus. Ya. Sementara tidur. Ya, terikut. Kena orang yang di sampingnya mati. Dia tidak sadar. Ya. Demikian pula anak kecil. Anak kecil dia bawa parang dari rumahnya. Ya. Dia tebas orang mati misalnya. Ya. Dan dia tidak tahu tentang hal itu. Dia hanya tahu biasanya hanya mukul-mukul, dia kira semuanya sama dipukul orang. Baik, ini anak kecil. Demikian pula orang yang majnun. Maka apabila terjadi hal ini hukumnya kata Ibnu Qudamah, fa hukmuhu hukmu shibhil amd. Hukumnya sama dengan hukum yang mirip sengaja. Yaitu tidak ada qisas di dalamnya, tidak ada kewajiban apa? Kewajiban diyah saja. Ada kewajiban diyah saja. Nah, ini semuanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa sengaja, maka dia wajib membebaskan seorang budak mukminah dan membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya. Kecuali kalau mereka bersedekah dan mereka memaafkan. Nah, jadi ini membayar kafarahnya ya. Dan kalau dia tidak, ini nanti setelah itu dia berpuasa. Kalau dia tidak mampu maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Baik. Jadi dia wajib membayar dia sama dengan syibhul amd. Tidak ada qisas terhadapnya. Dan juga dia wajib untuk membayar apa? Membayar kafarah ini. Iya. Baik. Jadi ini diantara ini bentuk yang pertama dari syibhul amd. Kemudian bentuk yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, an-nau'u tsani, bentuk yang kedua, ini bentuk yang kedua dari apa? Dari al-khata', pembunuhan tidak sengaja. An-nau'u tsani yaqtula musliman fi daril harb
yadhunnuhu harbiyan. Aw yaqsud ramya saffil kuffar fayusibu sahmuhu musliman. Fa fihi kafaratun bila diyah. Atau bentuk yang kedua, dia membunuh seorang muslim di negeri harbi. Dia sangka bahwa dia adalah harbi. Ya, sebab muslim itu misalnya dia tinggal di negeri harbi, dipaksa oleh orang kafir untuk berperang, ikut. Dan dia ikut, ketika dia terbunuh misalnya, maka pada saat terbunuhnya tidak sengaja, tidak ada masalah. Ya, karena tidak diketahui. Demikian pula kalau misalnya dia berada di tengah pertempuran, ya dia menyerang ke saf orang kafir. Ternyata ada pasukan dari kaum muslimin yang berada di situ. Ya, kalau ikut terbunuh di situ, maka ini adalah pembunuhan, namanya tidak sengaja. Kalau terjadi seperti ini, kata Ibnu Qudamah, fafihi kafaratun bila diyah. Ya, di dalamnya ada kafarah, tidak ada diyah. Di dalamnya ada apa? Ada kafarahnya, tidak ada diyah terhadapnya. Nah, jadi hanya disebutkan saja wa tahriru raqabatil mu'minah. Dia membebaskan seorang budak yang beriman. Kalau dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa nanti 2 bulan apa? Berturut-turut. Itu bentuk dari kafarah. Ya, jadi dia hanya bayar kafarah, tidak ada diyahnya. Beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama dia hanya membayar apa? Dia membayar kafarah sekaligus membayar apa? Membayar diyah. Iya. Baik. Jadi sini saya bedakan antara mirip sengaja dan tidak sengaja. Ya, antara mirip sengaja dan tidak sengaja ini ada kemiripannya dan ada perbedaannya. Kemiripannya dalam beberapa hal. Yang pertama, tidak ada qisas pada keduanya. Mirip sengaja dan tidak sengaja tidak ada qisas. Yang kedua, dua-duanya ada diyah. Dua-duanya ada diyah di dalamnya. Kecuali di bentuk yang terakhir ya, yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kemudian yang ketiga, dia hanya ditanggung oleh siapa? Oleh akilah. Ini 3 kemiripannya. Antara sengaja, antara mirip sengaja dengan apa? Tidak sengaja. Adapun perbedaannya, kalau mirip sengaja, dia memaksudkan melakukan jinayah. Ya, memaksudkan. Walaupun tidak memaksudkan membunuh, tapi dia memaksudkan jinayah. Beda dengan tidak sengaja. Dia sama sekali tidak ada maksud. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau dia pada mirip sengaja, ya, dia pada mirip sengaja, dia hanya itu adalah dia mughallawah. Dia mughallawah. Dia besar. Karena nanti akan disebutkan ya, beda diahnya. Ya, ini diahnya akan 2 kali lipat dari dia pembunuhan tidak sengaja. Kalau dia pembunuhan yang sengaja itu mukhaffafah. Dia diringankan. Akan kita terangkan nanti insyaallah di pembahasan dia. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi dosa. Kalau mirip sengaja, dia berdosa di dalamnya. Karena memang dia berniat melakukan jinayah. Adapun tidak sengaja, tidak ada dosa di dalamnya. Karena dia memang tidak sengaja. Baik. Maka ini 3 perbedaan antara pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan yang sengaja. Ya, sisa 1 di sini kita bedakan antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Apa bedanya? Yang pertama, kalau pembunuhan sengaja wajib apa? Ada qisas di dalamnya. Iya. Atau dari sisi maksud dulu. Dari sisi maksud, kalau pembunuhan sengaja, dia apa? Maksudkan membunuh. Kalau pembunuhan tidak sengaja, dia tidak memaksudkan. Perbedaan yang kedua, kalau pembunuhan sengaja wajib apa? Qisas di dalamnya. Adapun pembunuhan tidak sengaja, tidak ada qisas. Kemudian yang ketiga, kalau di pembunuhan sengaja, apabila ada dia, maka diahnya apa? Dia mughallabah, dia yang besar. Ya, beda dengan pembunuhan tidak sengaja, diahnya dia ringan. Ya. Kemudian yang ketiga, pembunuhan sengaja, dia hanya ditanggung oleh orang yang membunuh. Dia hanya ditanggung oleh siapa? Orang yang membunuh. Adapun pembunuhan tidak sengaja, dia hanya ditanggung oleh akilah.
Perbedaan yang ke berapa sekarang? Yang kelima, ya. Kalau pembunuhan sengaja tidak ada kafarahnya. Yaitu tidak membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tidak ada kewajiban itu kalau disengaja. Tapi kalau tidak sengaja ada kewajiban kafarah. Nah, dan yang kelima, kalau pembunuhan sengaja dia berdosa besar. Adapun pembunuhan tidak sengaja tidak ada dosa karena memang dia tidak memaksudkan. Ini perbedaan-perbedaannya ya. Jadi sekali lagi kita simpulkan di sini bahwa pembunuhan tanpa hak terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama, Yang pertama sengaja, yang kedua mirip sengaja, yang ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja. Jadi ada amd, syibh amd, dan khata. 3 jenis pembunuhan tanpa hak. Baik, setelah dimaklumi hal ini dan telah diketahui bahwa pada pembunuhan sengaja, ya, pihak keluarga, pihak wali orang yang dibunuh berhak untuk memilih apakah mereka ingin mengqisas atau menerima dia atau memaafkan. Ya, karena sudah disinggung masalah qisas, penulis di sini masuk menguraikan tentang syarat-syarat qisas itu. Bagaimana syarat kewajiban qisas dan bagaimana syarat penyelenggaraan qisas tersebut.